Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hadi Santoso pada mata kuliah Business Intelligence. Kali ini kita akan membahas mengenai Business Analytics dan OLAP. Berikut ya pada layar masih pada referensi yang akan kita gunakan, yaitu ada 7 ya referensi, di mana nanti pada akhir mata kuliah kita akan belajar menggunakan Power BI dan untuk saat ini kita masih menggunakan SQL Server. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah di mana nanti diharapkan mahasiswa itu dapat memahami konsep dasar kecerdasan bisnis, yaitu mengenai konsep Business Analytics atau BA, ya, terus kemudian konsep OLAP, ya, terus OLAP versus OLTP, terus kemudian ada fitur OLAP dan ada cube dan dimensi. Baik, kita masuk pada pertama ya, konsep Business Analytics, yaitu bahwa Business Analytics adalah pemanfaatan aplikasi dan teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyediakan akses terhadap data untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi, Business Analytics adalah kombinasi keterampilan teknologi dan praktik yang digunakan untuk memeriksa data dan kinerja organisasi sebagai cara untuk mendapatkan wawasan untuk membuat keputusan berdasarkan data di masa depan menggunakan analisis statistik. Business Analytics ini mempunyai tujuan mempersempit kumpulan data untuk mengetahui data mana yang berguna dan data mana yang dapat meningkatkan pendapatan, produktivitas, efisiensi, yang terutama dalam bentuk dukungan Online Analytical Processing atau OLAP. Pada layar itu bisa kita lihat bahwa Business Analytics ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Information and Knowledge Discovery, terus kemudian Decision Support and Intelligence System, yang ketiga adalah Visualization. Untuk Information and Knowledge Discovery itu terbagi menjadi OLAP, Ad Hoc Queries and Reports, Data Mining, ya, Text Mining, Web Mining, ya, Search Engines. Untuk Decision Support and Intelligence System itu ada DSS, terus kemudian ada grup DSS dan virtual group, ya, Executive and Enterprise Support, ada Automated Decision Support, ada Web Analytics. Berikutnya ada Management Science and Statistical Analytics, terus kemudian ada Data Mining and Predictive Analysis, terus kemudian Applied Artificial Intelligence, berikutnya ada Metric Performance Management atau BPM. Nah, untuk bagian visualization itu ada visual analysis, ada scoreboard, ya, ada scorecard maksudnya, terus kemudian ada dashboard dan ada 3D virtual reality. Ya, nanti untuk bagian-bagian ini kita akan belajar di mana ada OLAP, ya, terus kemudian ada data miningnya untuk bagian information and discovery knowledge-nya, terus kemudian ada design support and intelligence system-nya. Kita akan coba membahas mengenai data mining dan prediksi analisis, apa saja nanti software-software yang akan kita gunakan untuk memprediksi data-data, kemudian kita analisis. Terus kemudian kita akan coba bahas mengenai performance manajemen dari BPM-nya, ya. Terus kemudian untuk visualisasinya kita akan gunakan dashboard, yaitu menggunakan Power BI. Berikut konsep OLAP, di mana Online Analytical Processing itu merupakan aktivitas berbasis data yang dilakukan end user untuk menjalankan query data dan menganalisis hasilnya. Data analisis ini biasanya dilakukan oleh pada data warehouse. Beberapa aktivitas yang dilakukan OLAP diantaranya adalah melakukan query data, terus kemudian meminta laporan khusus, terus melakukan analisis statistikal, terus menghasilkan visualisasi informasi. Berikut adalah OLAP versus OLTP. Bisa kita bayangkan jika seorang developer yang bekerja menggunakan database, kebetulan di sini adalah Adventure Work, nanti mungkin akan saya lebih jelaskan lagi menggunakan SQL Server.
Jadi suatu ketika jika seorang dari divisi pemasaran misalnya menanyakan kepada kita, kebetulan kita ini misalnya database administrator, ingin melihat hasil penjualannya, yaitu berdasarkan tipe produk, terus maka kita akan menuliskan query pada SQL Server Management Studio, ya, dengan melakukan query join ya terhadap tabel produk ke sales order detail, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini ya, pada layar ya kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, seperti apa sih tugasnya database administrator ketika kita diminta oleh seorang divisi, baik itu divisi pemasaran atau divisi yang lainnya, untuk menanyakan hasil-hasil ya, termasuk di sini adalah contohnya hasil penjualan. Terus kemudian gimana cara menampilkannya, gimana cara menuliskan query-nya. Baik, saya akan berikan contoh ya seperti ini. Kita akan buka Microsoft Server SQL Server Management Studio. Ini akan dilakukan oleh seorang SQL Server, seorang database administrator, yang dia akan menuliskan pada query pada SQL Server Management Studio. Baik, kita tunggu, agak lama ya. Ya, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah masuk pada Microsoft SQL Server Management Studio, di mana kita diminta untuk mengoneksikan dulu ke server. Ini kebetulan server tipe servernya yaitu database engine yang ada di layar saya, yaitu server name-nya pada layar saya adalah desktop RUU 2165. Kemudian authentication-nya adalah Windows Authentication. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan melakukan connect seperti ini. Dan ini adalah mengoneksikan database-nya, ya, mengaktifkan SQL servernya. Namun terlebih dahulu jangan lupa ketika kita ingin mengaktifkan ini, yaitu kita harus menghidupkan dulu SQL servernya pada SQL Configuration Manager, yaitu mengklik SQL server ini ya, mengklik start ya. Nanti kalau sudah di start, lambangnya akan warna hijau seperti ini, dan ini akan terlihat state-nya running, start modenya otomatis ya, seperti ini ya untuk mengaktifkannya. Untuk menampilkan ini ya kliknya di sini ya, SQL Service ya, SQL Server Service. Berikutnya ketika kita ingin memanggil suatu database, kebetulan contohnya tadi adalah database Adventure Walk, yaitu kita merestore dulu ya database-nya. Kita mengambil database-nya dulu ya, yang sudah disediakan. Terus kemudian kita klik device pada option device ini ya, pada source. Terus kemudian kita klik ini, titik 3. Kemudian kita add ya, kita pilih pada backup media di sini ya. Kita pilih tetap ini tidak usah dirubah backup media type-nya. Terus kemudian kita klik tombol add. Nah, ketika kita klik tombol add, kita coba mencari database Adventure Walk yang kita simpan dalam format extension-nya bug ya. Kebetulan extension itu bisa dilihat ya, atau sudah saya lampirkan di deskripsi ya, nanti bisa di-download. Nah, kebetulan saya menaruhnya di sini, di folder saya. Ya, di sini ya. Nah, ini dia. Ya, Adventure Walks DW 2017. Nah, kalau sudah, itu tinggal diklik OK. Mus OK lagi dan OK lagi ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Sampai dia nanti tampil seperti ini. Nah, dia. Nanti tampil seperti ini. Adventure Walk DW 2017. Nah, terus kemudian jika ingin melakukan query, berarti tinggal klik kanan, New Query.
Ya, new query. Terus kemudian kita akan melihat dalam database ini tabel-tabel apa saja yang ada di dalamnya. Tinggal klik di bagian sini, tables, ya. Nah, di sini ada banyak ya, mulai dari advanced works, ya, terus kemudian database log, dim account, ya, dim currency. Dim sini maksudnya adalah tabel dimensi, sampai dengan prospective buyer. Nah, kemudian bila kita ingin contohnya melakukan sebuah langkah query, ingin melihat isi dari dim tabel dimension imply ini, ya, itu apa aja. Ini bisa kita klik column, ya, bisa di kolomnya bisa kita klik, ya. Di sini banyak ya, di sini banyak. Ini langkah-langkahnya. Terus kemudian jika kita ingin menampilkan semua atau menampilkan seluruh field, ya, seluruh field, ini field-nya, seluruh field, ya, dari tabel adventure walk, ya. Di sini kita ambilnya dari tabel dim employee, ya, pada database adventure walk. Select from dim employee. Nah, ini ya, keluar ya. Dia akan keluar otomatis, kita tinggal klik 2 kali. Terus kemudian kita tinggal execute, ya. Execute, apa hasilnya? Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Ya. Terus kemudian, langkah berikutnya, jika kita ingin menampilkan first name saja, dan di sini ada first name, terus kemudian kita bisa pilih email. Sorry. Biasanya dia kalau udah gini, dia akan keluar ya. Email. Kita akan menampilkan email address-nya, terus kemudian kita akan tampilkan phone number-nya, phone-nya, ya, phone number-nya, nomor teleponnya, terus seperti ini, ya. Nah, ya. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau, tadi kan banyak tuh, ya, ada departemen, ya, dan sebagainya. Nah, departemennya apa, terus ini misalnya kita mau nampilin berdasarkan apa. Nah, ini kalau berdasarkan kriteria lagi, ini bisa ditambahkan belakangnya where department name. Berarti kita harus tahu departemen name-nya tadi. Departemennya tadi misalnya kita mau berdasarkan apa? Departemennya mau berdasarkan production. Ya. Berdasarkan production. Nah, seperti ini, ya. Tapi jika kita ingin mengetahui lagi lebih detail, sebenarnya ini bisa kita bintang, karena kita nggak tahu juga di dalamnya itu apa saja, ya. Misalnya kita mau menampilkan yang dan marital statusnya atau gendernya, silakan aja, ya. Marital status atau gender boleh. Marital statusnya itu misalnya M. Marital statusnya M. Di sini kita bisa tampilkan first name,
terus kemudian kita mau tambahkan juga last name juga boleh, last name, terus kita mau tambahkan font, ya. Nah, ini artinya memilih nama pertama, yang nama terakhirnya, dan nomor telepon dari tabel employee, ya, di mana yang nanti yang ditampilkan adalah nama dan akhir nama serta teleponnya itu pada departemen production, ya, dengan marital statusnya M. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya marital statusnya juga mau ditampilkan, bisa gitu ya, tidak masalah. Nah, departemen name-nya itu juga mau ditampilkan, ya, ini akan ketampil production semua, ya, berdasarkan production semua. Terus kemudian kalau marital statusnya juga mau ditampilkan, nggak masalah. Ya, nanti dia akan tampil di sini. Jadi ini menampilkan field-nya, ya, seperti itu. Nah, ini adalah kerjanya database administrator. Nah, bagaimana kalau misalnya dia menggunakan beberapa tabel? Ini kan baru satu tabel. Kalau menggunakan beberapa tabel, dia tinggal menggunakan query ini, terus kemudian desain query in editor. Nah, ini bisa ditambahkan beberapa tabel. Ini contohnya ya, ini contoh. Contohnya, saya akan menggunakan tabel produk, terus kemudian nanti saya menggunakan produk kategori, ya, tabel produk kategori, terus kemudian tabel produk subkategori. Nah, kalau misalnya kita tinggal panggil, mau yang mana saja kita tampilkan, ya, nanti query-nya bisa kita pindahkan di sini ya, atau otomatis dia akan keluar. Produk kategori, terus kemudian subproduk kategori. Ya, setelah itu kita bisa close. Nah, nanti dia kalau memang mempunyai hubungan, ya, dia akan terhubung seperti ini. Terus kemudian kita klik ini ya, kita klik ini, key-nya kita klik. Terus kemudian kita tinggal pilih atribut mana saja yang mau kita tampilkan, ya. Kita tinggal misalnya list price, terus kemudian ada reorder point, terus kemudian di sini untuk produk kategorinya kita mau tampilkan produk kategori alternate key, terus kemudian di sini kita bisa produk kategori key, ya, kita bisa tampilkan di sini. Ya. Kita bisa tampilkan juga. Nah, terus kemudian ini kita bisa juga tampilkan, ya. Kita bisa tampilkan. Nah, kalau sudah, ya, ini akan masuk ke sini, ya, nanti akan ditampilkan juga di sini, ya. Ini contohnya ya, atau kita bisa juga copy untuk jaga-jaga, ya, seperti ini. Ini adalah hasil dari penggabungan 3 tabel ini, query dari yang ada di query designer ini, terus kemudian kita tinggal klik OK. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau seperti ini yang sebelumnya juga akan gabung ya. Nah, supaya menghindari itu karena tadi saya sarankan untuk di-copy, jadi supaya tidak gabung query-nya. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal di-execute. Nah, tinggal execute. Akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan dari tabel-tabel yang tadi kita sudah joinkan atau kita gabungkan, kita relasikan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah tugas dari database administrator, ya, ketika dia akan menampilkan permintaan dari departemen-departemen, ya, yang meminta untuk ditampilkan, ya. Ya, seperti ini ya. Ya, mungkin ini ya sebagai contohnya. Baik, kita kembali lagi ke layar ya.
Jadi banyak yang mungkin bisa ditampilkan sebenarnya ya dari tabel-tabel yang sudah ada. Terus kemudian sebuah database OLAP ya lebih optimal untuk kebutuhan analisis dan mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, nanti tabel-tabel tersebut itu akan digunakan untuk mengambil keputusan oleh manajemen atau manajer di bagian tersebut ya, di bagian departemen tersebut. Nah, sumber datanya ya dibutuhkan untuk analisis ya, seringkali yang digunakan itu dari database transaksional ya dengan banyak operasi seperti insert, update, delete. Nah, yang sering kita sebut sebagai online transaction processing (OLTP). Nah, seperti itu. Jadi sumber datanya dari OLAP tadi itu diambil dari database transaksional, yaitu kita sebut sebagai online transaction processing (OLTP). Nah, pada waktu tertentu database OLTP akan diintegrasikan ya ke dalam database warehouse ya, ke dalam data warehouse. Jadi OLTP itu akan diintegrasikan ya. Nah, business user dapat melakukan query ke data warehouse ya untuk menganalisis penjualan dengan berbagai perspektif ya. Seperti itu. Nah, OLTP sendiri adalah sebuah sistem yang memiliki peran utama dalam menerima dan menyimpan data yang berkaitan dengan fungsi bisnis harian seperti POS ya, CRM, SCM, ERP ya. Nah, fokus utamanya adalah efisiensi dalam menjalankan aktivitas rutin. Nah, OLAP sendiri adalah sebuah sistem yang didesain untuk menghasilkan informasi dengan menyediakan analisis pada data organisasi sesuai dengan kebutuhan user. Jadi fokus utama dari OLAP adalah efektivitas ya. Nah, berikutnya adalah fitur OLAP. Fitur OLAP sendiri itu adalah kumpulan operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh OLAP sendiri, yaitu di dalamnya ada slice ya. Apa itu slice? Slice adalah sebuah subset dua dimensi dari multidimensional cube ya. Ada disk ya, sebuah slice yang terdiri dari dua dimensi. Ada drill down up ya, fitur yang melakukan navigasi antar level data ya, antar data paling ringkas ya hingga data paling detail. Ya, dengan adanya drill down, kita dapat melakukan investigasi dari suatu informasi secara detail. Ya, contohnya tidak hanya menemukan total penjualan, tapi juga penjualan berdasarkan region-region, wilayah-wilayah tertentu, ya ada produk ataupun sales-salesnya, ya siapa salesnya, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini contoh dengan menggunakan aplikasi lain ya, dengan menggunakan aplikasi lain, yaitu meng-slicing operation ya pada sebuah data 3 dimensi. Misalnya ini berapa nih price-nya nih ya, akan dimasukkan ke dalam sini ya. Terus kemudian berikutnya ada fitur OLAP ya. Pada fitur OLAP itu ada roll up ya, yaitu komputasi semua relasi data untuk satu atau lebih dimensi. Nah, terus kemudian ada pivot ya, digunakan untuk merubah orientasi dimensi dari suatu laporan atau hasil query. Nah, berikutnya ada OLAP itu dapat menyediakan fungsi pelaporan reporting yang dibutuhkan oleh manajemen. Laporan dapat dibagi menjadi dua, laporan rutin dan laporan ad hoc yang kadang-kadang dadakan yang diminta ya. Jadi sesuai dengan permintaan. Nah, untuk laporan rutin itu dibuat secara otomatis. Ya, biasanya didistribusikan secara rutin pada periode tertentu, mau mingguan ya, bulanan ya, tahunan. Nah, sedangkan kebutuhan informasi yang tidak tersedia pada laporan rutin ya membuat kita membutuhkan laporan-laporan yang cepat ya pada waktu tertentu biasanya. Nah, di sini diperlukan penggunaan ad hoc query. Nah, query-nya tidak dapat ditentukan sebelum query dibutuhkan on demand, jadi langsung dadakan ya kita kerjakan seperti tadi ya. Nah, untuk memudahkan analisis, yakni cube and dimensi, jadi untuk memudahkan analisis dari data, kita bisa mengorganisir data tersebut dengan konsep multidimensi. Multidimensionality adalah kemampuan untuk mengatur, menyajikan, dan menganalisis data dengan beberapa dimensi atau sudut pandang ya, perspektif. Sebagai contoh, penjualan dapat dianalisis berdasarkan 4 dimensi, yaitu wilayah, produk, tenaga penjual, dan waktu. Nah, 3 faktor yang harus diperhatikan dalam konsep multidimensionality adalah dimension, measures, dan time. Apa itu dimension?
Dimension adalah menentukan dimensi yang tepat ya untuk melakukan analisis. Measures apa? Yaitu satuan yang digunakan dalam pengukuran, misalnya jumlah penjualan, nilai uang, ya jumlah stok dan lain-lain. Nah, untuk time, satuan periode waktu, ya contohnya harian, mingguan, ya bulanan, ya tahunan, ya seperti itu. Nah, data cube itu merupakan objek 2 dimensi, 3 dimensi atau lebih, ya di mana setiap dimensi data mewakili pengukuran dari sebuah perspektif. Cube bisa menjadi sebuah subset dari data yang saling terkait, yang diatur untuk memungkinkan pengguna menggabungkan atribut apapun di dalam cube, misalnya toko, produk, pelanggan, pemasok, ya, dengan metrik di dalam kubus, misalnya penjualan, keuntungan, usia, untuk menciptakan berbagai tampilan 2 dimensi atau irisan yang bisa ditampilkan di layar komputer. Ya, contoh tadi ada beberapa tabel, ya ada tabel fakta, ada tabel dimensi, bisa kita gabungkan, terus yang kemudian bisa kita panggil berdasarkan query-nya, ya nanti yang nantinya tampilan tersebut bisa ya seperti tampilan yang kita panggil tadi ya. Kita pilih select-nya, terus kemudian berdasarkan tabel-tabel, ya, terus kemudian atribut-atributnya, field-fieldnya, nanti akan keluar isi-isi dari tabel-tabel tersebut. Nah, contohnya ini ya. Kalau ini memang secara visualisasinya ya analisis cube yang mau ditampilkan apa sih? Ya location-nya di sini ya, produknya ya, terus kemudian akan tampil nih ya tahun 2006, tahun 2005 dan tahun 2004. Ya berdasarkan wilayah-wilayahnya nih, ada di wilayah timur, barat, ya pusat seperti ini. Apa sih yang mau ditampilin? Yaitu misalnya ini penjualan apa ya, nuts, ya screw, bolts, washer seperti itu. Nah, sehingga bisa kita lihat informasinya ya, detail-detailnya. Nah, ini bisa dianalisis akhirnya oleh pengambil keputusan. Jadi ini menampilkan berdasarkan lokasi, produk, dan tahun ya. Nah, bila kita lihat ya di sini ada lagi tampilan di samping ini adalah yang di layar ini adalah struktur data dari database AdventureWork ya. Ya di sini ada dimensi-dimensi customer, ada dimensi produk. Ini tabel-tabel customer, tabel currency, ya tabel dimensi ya, tabel dimensi produk, tabel dimensi subkategori, produk kategori. Ya seperti contoh yang tadi sudah saya tampilkan, di mana nanti ini terhubung dengan tabel-tabel faktanya, terus kemudian bisa kita analisis ya menggunakan analisis service. Nah, berikutnya ada sales. Ya, tanpa memperhatikan banyaknya jumlah dimensi, ya cube sendiri terdiri dari beberapa sel. Ya, selnya merupakan atomic unit atau unit terkecil dari sebuah cube pada analisis service. Kita dapat memfokus analisis dengan mengidentifikasi sel dalam cube ya terhadap dimension. Contohnya suatu measure sales dapat diidentifikasi secara unik dari berbagai perspektif, yaitu customer, salesperson, currency maupun produk. Ada measure and factable, di mana di dalam sebuah cube itu measure group ya seperti fact internet sales ya terdapat quantitative values ya seperti order quantity dan sales amount. Selama value tersebut bersifat numerik, measure dapat diagregasikan. Measure dapat dihitung atau terdapat pada fact table yang mana dalam suatu tabel pada database bisa terdiri dari banyak measures. Measurement tidak hanya terdapat pada field tabel dalam sebuah database, tetapi dapat berupa hasil perhitungan. Sales bisa dapat komisi, sales plus stock, dan sebagainya. Berikutnya ada dimension dan atribut. Jadi definisi formal dari dimensi pada analisis service adalah sebuah dimensi akan mengelompokkan sebuah measure. Dimensi pada tabel dim currency akan mengelompokkan measure pada fact internet sales pada dolar, rupiah, ataupun euro. Dimensi dim customer akan mengelompokkan measure pada customer yang melakukan pembelian terhadap produk. Setiap dimensi akan memiliki karakteristik sendiri. Misalnya pada dim produk, ya produk memiliki warna merah atau biru. Warna adalah atribut dari sebuah dimensi. Hierarkis, kita dapat mengurutkan data dalam dimensi pada sebuah hierarkis.
pada dimensi produk, level pada produk dapat berupa kategori, subkategori, dan produk. Tabel tersebut merupakan gabungan dari kategori, subkategori, dan produk yang telah dijadikan satu dalam satu dimensi. Hierarkis dapat di-breakdown ke dalam bentuk balance hierarkis dan unbalanced hierarkis. Ini adalah contohnya, ya, all product. Ya, kita bagi nih, ya, di mana all product itu ada aksesoris, ada bike, ada clothing. Di mana nih akan dibagi nih, ya. Di mana clothing ini akan dibagi, ya, clothing ini akan dibagi menjadi caps, ya. Dia caps, ada logo cap, ya, gloves, ya, terus kemudian ada jersey, terus ada vest. Di mana vest ini akan terbagi menjadi stock vest, ya, stock vest di mana ukurannya ada S, M, dan L. Ada lagi berdasarkan unbalanced hierarchy, ya. Di mana misalnya ini contoh lokasi, di mana lokasinya adalah New York. New York ini ada Albany. Terus kemudian Texas dibagi menjadi Dallas dan Houston. Terus kemudian dibagi menjadi Washington dari New York tadi, ya. Jadi New York, Texas, dan Washington. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton. Mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Itu tadi adalah contoh dari SQL Server. Ya, kita tinggal panggil adventure walk-nya. Ya, terus kemudian kita bisa gunakan perintah-perintah query. Jadi itu sebagai contoh saja, di mana nanti pada perusahaan, ya, tentunya ketika suatu departemen itu membutuhkan data, yang data itu berupa data yang dadakan, ya, ad hoc gitu, ya, itu bisa dengan segera seorang database administrator yang memberikan data tersebut, ya, kepada departemen tersebut, atau misalnya yang meminta manajer, ya, manajer tersebut. Mungkin itu dari saya, ya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.